Halo, selamat datang di Kamis Misteri. Saya akan bercerita tentang kejadian teman saya di KKN teman saya maksud saya, pada tahun 2021. Oh ya, ini bukan cerita saya, jadi informasi untuk kalian aja. Cerita-cerita yang saya bawakan tidak selalu tentang saya, tapi ini teman-teman saya juga. Ada orang-orang yang mengirim cerita-ceritanya. Jadi kalau kalian mengalami kejadian atau apa dan kalian ingin saya menceritakan ulang, silahkan kirim di email saya yang ada di bawah di deskripsi. Oke, jadi ceritanya kita mulai pada tahun 2021 di mana pandemi. Kakak teman saya pada saat pandemi itu dikurangi kuantitasnya. Jadi yang dulunya kalau KKN itu 20 orang, 15 orang, intinya banyak orang lah. Ini karena pandemi akhirnya dikurangi menjadi 6 orang, 6 sampai 7 orang. Dan itu dibagi antara 3 cewek 3 cowok atau 4 cewek 3 cowok atau ya sebaliknya lah. Jadi dibagi. Dan pada saat teman saya itu beranggotakan 6 orang, 3 orang cewek 3 orang cowok, jadi imbang. Karena pandemi, teman saya mengurusi surat perizinannya sangat sangat sulit karena pandemi. Tapi akhirnya dia menemukan desa di mana desa itu tidak terlalu takut oleh COVID-19. Ya, desa itu tidak terlalu peduli oleh COVID-19 karena mereka kepeduliannya dialihkan ke yang lain. Dan di sana angka COVID-nya tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu, masyarakatnya tidak terlalu menghiraukan lah masalah COVID-19 itu. Akhirnya teman saya itu pergi ke desa itu, diizinkan oleh kepala desanya. Nah, ada 2 orang ini jauh rumahnya. Akhirnya bilanglah kepala desanya, bilang kalau ada 2 orang temannya itu jauh, kalau setiap hari ke sana membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya kepala desanya mengusulkan untuk menginap di salah satu tempat di desa itu, di mana tempat itu seperti gudang di desa. Dulunya posko, tapi sudah tidak dirawat lagi. Akhirnya kepala desanya menyuruh untuk menjadikan itu base camp KKN mereka. Akhirnya teman saya juga setuju dan mereka akhirnya menempati gudang posko itu untuk menginap sehari-harinya dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan mereka menginap di situ. Sabtu dan Minggu mereka pulang. Jadi mereka beraktivitas di hari Senin sampai Jumat. Setelah itu, awal mereka pertama kali KKN, mereka itu pergi dengan semangat. Pasti pergi dengan semangat karena teman-teman baru, suasana baru. Mereka di sana membuat program-program yang awalnya program-program tersebut ditujukan untuk COVID-19, seperti pembagian masker, 3M, dan sosialisasi cuci tangan, hidup bersih, dan lain sebagainya awalnya. Tapi ketika mereka observasi, ternyata masyarakatnya tidak terlalu antusias untuk masalah itu karena ada problem-problem lain. Dan karena memang desa itu di bawah gunung,
dan memang jauh dari kata modern, karena memang sangat alami dan sangat asri banget. Akhirnya mereka itu berpikiran bahwa dialihkan ke yang lain. Akhirnya teman saya ke desa itu dengan project yang berbeda atau program yang beda. Program mereka yaitu bagaimana caranya desa itu dengan alaminya, dengan dengan budayanya yang masih erat, mereka ingin mengeksplor itu dan memperkenalkan itu keluar, agar desa itu mempunyai daya tarik juga, mempunyai segi pariwisata juga begitu, karena memang sangat indah dan pas. Desa itu pas banget dijadikan desa pariwisata sebenarnya, tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah, akhirnya kelompok KKN itu observasi lah. Jadi mereka observasi ke tempat-tempat adat istiadat, mereka observasi ke tempat-tempat pariwisata, bukan tempat-tempat yang indah, yang sebenarnya dan seharusnya dijadikan tempat pariwisata. Lalu pada pertama kali mereka observasi di salah satu air terjun, di mana air terjun itu saya lupa namanya dan saya juga tidak mau menyebut namanya. Jadi air terjun itu berjarak sangat jauh dari posko mereka. Posko mereka kan ada di desa, di kantor desa. Jadi itu sangat jauh, poskonya sangat jauh. Akhirnya mereka naik motor dan disambung dengan jalan kaki. Setelah mereka tahu kenapa air terjun ini tidak dijadikan tempat atau sarana pariwisata ya, karena sangat indah banget dan bersih, alami, airnya juga bersih, tempatnya juga bersih, karena memang belum disentuh oleh masyarakat luas ya. Jadi yang menyentuh itu cuma masyarakat situ saja, kadang buat mandi dan lain sebagainya. Setelah itu mereka merekam semuanya, dan akhirnya jadilah videonya. Jadi mereka membuat salah satu media sosial untuk pariwisata di sana, program kerja, termasuk program kerjanya. Akhirnya jadilah tempat itu dan orang lain sangat ingin ke sana. Tapi salahnya mereka tidak izin dulu ke masyarakat. Mereka hanya izin ke kepala desanya, dan kepala desanya tidak begitu mengerti daerahnya. Itu problemnya di situ. Lalu mereka karena sudah kadung sudah terlanjur mengeksplor itu, akhirnya sudah banyak orang tahu. Masyarakat di situ pun ada yang tahu dan penasaran siapa yang mengeksplor ini, kok tidak izin, kok tidak ada mengganggu seperti itu, ada setidaknya. Jadi harus ada, ya memang di setiap tempat memang beda kan cara kita minta izin atau bagaimana. Akhirnya mereka minta maaf kepada ketua adat di sana. Setelah mereka minta maaf, ketua adat di situ ingin mereka mengurungkan prokernya. Ketua adat di situ meminta tidak usah mengeksplor dan tidak usah mengenalkan desa itu ke tempat lain. Di situ problem, bukan cekcok, adu argumen kenapa dan ini. Alasan ketua adat itu tidak jelas. Mereka cuma ingin jangan dan jangan. Intinya ketua adat itu tidak memperbolehkan. Setelah itu ketua adat di sana itu
bilang kalau kalian maksa, orang di sana tidak akan tanggung jawab. Seperti itu. Akhirnya ketua KKN tersebut mengambil keputusan bahwa oke, kita akan mengganti broker kita. Seperti itu. Setelah pulang, kelompok KKN tersebut berpikir bahwa untuk mengganti broker tidak mudah, pasti butuh waktu, dan mereka pasti harus melaporkan kan kegiatan hari ini apa, tugas-tugasnya apa. Akhirnya mereka melaporkan apa yang ada dan mereka mengganti brokernya. Dalam waktu untuk mengganti broker tersebut, salah satu anggota dari mereka ada yang tidak ikut aturan, ada yang tidak satu komando. Mereka tetap mengupload video-video dan gambar-gambar yang sudah dieksplor. Akhirnya semuanya ketahuan oleh orang, maksudnya tempat-tempat tersebut, dan orang satu demi satu ingin datang ke tempat itu. Dan salahnya mereka menaruh patokan atau alamat agar semua wisatawan bisa masuk ke situ. Nah, di sini yang seru. Jadi ketika satu demi satu orang ingin menuju ke tempat itu, mereka menghubungi admin media sosial tersebut yang dipegang oleh kelompok KKN tersebut. Akhirnya dihubungilah admin tersebut dan ingin meminta untuk ada yang tour guide, menjadi tour guide gitu. Akhirnya ada salah satu anggota dari KKN itu, yaitu adminnya, bersedia untuk menjadi tour guide. Ya mungkin berpikir cuan atau uang. Akhirnya dia mau untuk menjadi tour guide tersebut. Dia mau menjadi tour guide. Lalu 3 orang datang dari daerah yang jauh menaiki mobil, dan memang mereka berniat bukan hanya untuk berlibur, tapi mereka berniat untuk menjadikan ini berita atau jurnal. Lalu tanpa sepengetahuan kelompok atau orang anggota-anggota yang lain, mereka berempat tambah satu tour guide yang tadi KKN itu berjalanlah menuju ke tempat yang mereka inginkan, yaitu air terjun tersebut. Karena mereka naik mobil, akhirnya mobil tersebut diparkir di kantor desa. Ini masih tidak ada yang tahu, kelompok-kelompok yang lain pun tidak tahu. Ya mungkin mobil siapa atau mobil siapa, masih tidak ada yang curiga. Lalu mereka menyewa motor, dan mereka menyewa motor pada waktu Sabtu dan Minggu. Jadi yang lain pulang, kayak tidak tahu. Sabtu dia berangkat, inginnya bermalam di sana, dan Minggunya pulang, inginnya seperti itu. Mereka berjalan sesuai dengan pengetahuan yang terkait atau kelompok itu atau orang KKN itu yang sudah tahu jalannya. Mereka jalan sampai di pertengahan jalan, 3 orang itu tanya kepada tour guide-nya, apakah ada tempat lain yang bisa dieksplor selain air terjun itu. Akhirnya tour guide itu bilang ada salah satu taman yang di situ masih banyak dihuni oleh kuda. Lalu ada
hewan-hewan yang masih liar lah ya. Taman itu luas. Lalu tiga orang itu sangat berkeinginan untuk ke situ. Tapi dia bilang kalau dia masih belum paham medannya. Seperti itu. Tapi tiga orang itu memaksa pada tour guide-nya, gak apa-apa, kita akan cari bareng-bareng gitu. Tapi fokus 4 orang itu ada terjun. Nah, setelah itu 3 orang ini sangat pemberani, dan 1 orang tour guide itu mentalnya masih belum seperti 3 orang ini. Yang mereka berangkat pada pos terakhir atau di kampung terakhir, mereka menitipkan sepeda, dan di situ ada ketua adat tadi. Ketua adat itu pun bilang, istilahnya ngapain, dia tanya-tanya seperti itu. Dan ada 4 orang tersebut berbohong pada ketua adat di situ. Mereka bilang kalau mereka hanya ingin mengunjungi, mereka hanya ingin melihat, mereka tidak ingin menyebarkan. Akhirnya ketua adat tersebut membolehkan, intinya jangan sampai larut malam pulangnya. Mereka pun menyetujui itu. Sepedanya akhirnya dititipkan di situ. Mereka pun jalannya agak jauh, ya sekitar 5 kilometeran, 5 kilo di medan yang sangat terjal. 3 jam berjalan. Di pertengahan perjalanan tersebut mereka sudah mengambil gambar, mengambil video. Jadi mereka memang sudah siap. Akhirnya pada saat mereka sampai di air terjun itu, mereka stay di sana, menginap di sana. Mereka digoda oleh sosok-sosok astral di sana. Dia tidak bilang itu apa, tapi mereka bilang hanya suaranya seolah-olah menginginkan mereka pergi, seolah-olah menginginkan tempat itu jangan diganggu. Pada waktu malam minggu itu, mereka pun sedikit ketakutan, 3 orang itu, dan 1 orang tour guide-nya sangat takut. Setelah diganggu, mereka pun meminta maaf kepada sosok astral tersebut, juga dengan suara. Tidak ada tanpa apa-apa, tidak ada, hanya suara saja. Setelah mereka bilang, ya saya tidak akan bersuara, saya tidak akan, saya minta maaf, sudah itu saya bisa akan pulang. Setelah seperti itu, pagi mereka langsung bergegas pulang. Dan 3 orang ini karena memang sudah niatnya berbeda, mereka sudah mengumpulkan banyak video dan foto, dan mereka siap sudah mengupload ke media sosial mereka. Di sini masalahnya, setelah mereka sampai di rumah Bapak Ketua Adat tersebut, Bapak Ketua Adat sudah tidak bisa marah, sudah pasrah kepada mereka karena mereka sudah membohongi Bapak Ketua Adat. Bapak Ketua Adat di depan rumah sambil ngopi, mereka datang, mereka meminta sepedanya, dikasihlah pada Bapak Ketua Adat.
Kenapa berbeda? Karena Bapak Barat sudah tahu dan sudah membiarkan, biar mereka yang tahu sendiri akibatnya. Seperti itu. Akhirnya mereka minggu itu pulang ke posko KKN yang sepi di desa itu. Di posko itu 3 orang itu memindahkan file-filenya ke dalam laptop. Setelah dipindah, mereka berterima kasih dan mereka sudah membayar target itu. Akhirnya mereka pulang, 3 orang itu pulang dan target pun pulang. Di pertengahan perjalanan di dalam mobil, salah satu wisatawan tersebut membuka foto-foto dan video-videonya. Foto dan video itu pada awal masih ada, tapi pada waktu di air terjun, air terjunnya tidak ada. Jadi yang mereka foto dan mereka ambil gambar dari drone yang tadinya itu air terjun berubah menjadi batu biasa dan tidak ada air. Seperti air terjun tapi tidak ada airnya, hanya batu saja dan hanya seperti jalan air saja tapi tidak ada air. Disitulah 3 orang itu karena pemberani ingin balik ke tempat itu dan ingin menanyakan untuk ada. Dan akhirnya pada Kamis mereka datang ke tempat itu dan menanyakan ketua adatnya. Akhirnya diceritakanlah pada ketua adatnya bahwa di situ tempat yang dimana penunggunya tidak mau diusir, tidak mau diganggu, dan tidak mau orang lain selain masyarakat situ yang menjamah tempat itu. Apa ya? Ini seperti yang menjamah tempat itu. Tempat itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat situ. Foto-foto mereka yang backgroundnya air terjun, airnya tidak ada. Lalu pada saat itu juga 3 orang tersebut marah karena mereka memang bukan orang di sana ya, orang setempat. Akhirnya mereka marah kepada ketua adatnya dan mereka ingin kembali ke sana. Ketua adat itu sudah mewanti-wanti, jangan sampai kamu kembali karena itu sangat berbahaya. Tapi 3 orang tersebut dengan beraninya dan tidak berpikir jauh, mereka berjalan sendirian. Akhirnya pada Minggu, mereka Kamis berangkat, pada Minggu mereka belum juga pulang. Ketua adat itu lapor pada kepala desa dan akhirnya mengetahuilah salah satu anggota dari KKN itu menjadi tour guide. Tapi untungnya tour guide itu tidak ikut kembali pada saat Kamis itu. Hanya 3 orang itu yang tidak kembali. Akhirnya salah satu orang itu, 3 orang itu tidak kembali sampai saat ini. Sudah dilaporkan hilang dan sudah dicari oleh tim SAR,
tapi tidak ketemu sampai saat ini. Disitulah anggota KKN jadi bingung dan merasa bersalah karena salah satu orang ini melakukan hal yang bodoh, dan 3 orang tersebut tidak ketemu sampai saat ini dan memang dinyatakan hilang oleh tim SAR. Itulah cerita Kamis Misteri pada kali